Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaidi Syafa'ah. Saya dari kelas 11 IPS SMA Nazatul Tulab. Saya di sini akan mempresentasikan tentang keuntungan WTO di Indonesia, mapel ekonomi yang dibimbing oleh Bu Lina. Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization yang disingkat dengan WTO adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan. Organisasi ini menyediakan aturan-aturan dasar dalam perdagangan internasional, menjadi wadah perundingan kondisi dan komitmen dengan dagang bagi para anggotanya, serta membantu anggota-anggotanya menyelesaikan sengketa dagang melalui mekanisme yang mengikat secara hukum. Organisasi ini didirikan pada 1 Januari 1995 dengan tujuan untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya, yang diharapkan akan memajukan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pendahulu organisasi perdagangan Dunia adalah Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan yang ditetapkan pada tahun 1947. Setelah upaya untuk mendirikan organisasi perdagangan internasional kandas akibat penolakan Kongres Amerika Serikat untuk meratifikasi Piagam Havana, perjanjian tersebut menjadi semacam lembaga ADHOT dan berlaku sementara selama 47 tahun. Organisasi Perdagangan Dunia menggantikan perjanjian ini setelah diberlakukan Persatuan Marrakesh yang juga melampirkan perjanjian-perjanjian utama yang mengatur perdagangan internasional, termasuk Perjanjian Utama Tarif dan Perdagangan 1994 yang menggantikan perjanjian tahun 1947. WTO bermarkas di Jenewa, Swiss pada tahun 2016. Organisasi ini beranggotakan 164 negara dan wilayah kepabeanan yang mewakili 99,5% populasi dunia dan 98%. WTO diharuskan mengikuti aturan-aturan dasar yang ditetapkan melalui persetujuan mereka. Salah satu aturan tersebut adalah perlakuan yang sama untuk semua anggota, yang berarti bahwa keistimewaan yang diberikan oleh suatu anggota WTO kepada anggota WTO lainnya juga harus diberikan kepada seluruh anggota WTO. Selain itu, berdasarkan aturan perlakuan nasional, anggota WTO harus memperlakukan produk asing yang telah memasuki pasar domestiknya sebagaimana produk sejenis diperlakukan di negaranya. Sementara itu, dua badan pengambilan keputusan utama di WTO adalah konferensi negaranya, tingkat menteri dan Dewan Umum. Para anggota WTO mengambil keputusan berdasarkan konsumsi. Tetapi jika konsensus tidak tercapai, keputusan akan diambil melalui pemungutan suara. Organisasi Perdagangan Dunia juga memiliki sistem penyelesaian sengketa yang mengikat secara hukum. Perkara dagang antar anggota pertama-tama akan dibawakan ke panel yang dibentuk khusus untuk perkara tersebut. Pihak yang tidak puas dengan keputusan panel dapat membawanya ke badan banding. Keberadaan WTO berhasil mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya, dan keberhasilan ini dikatakan telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan,
dan menurunkan harga, namun organisasi ini telah menuai kritikan karena dianggap mengesampingkan kepentingan masyarakat lainnya, seperti hak asasi manusia, hak buruh, dan pelestarian lingkungan hidup. Organisasi ini juga dicap tidak demokratis, terutama akibat kurangnya keterlibatan lembaga swadaya masyarakat dan ketimpangan kekuatan antara negara maju dengan negara berkembang. Pendirian sistem perdagangan modern dilandaskan pada pengalaman selama periode antar perang. Ketika negara-negara berupaya memperbaiki keadaan ekonomi mereka dengan mengambil kebijakan yang berdampak buruk terhadap negara lain, seperti proteksionisme, devaluasi mata uang, dan pengendalian modal. Contohnya adalah Undang-Undang Smith-Hawley tahun 1930 di Amerika Serikat yang menaikkan tarif dari 38% menjadi 52%. Akibat penetapan undang-undang ini, mitra-mitra dagang Amerika Serikat mengambil tindakan balasan. Kemudian terjadi efek domino setelah perdagangan mulai beralih ke pasar lain. Karena negara yang menjadi pasar baru tersebut lalu juga mengambil tindakan proteksionisme yang lagi-lagi berujung pada tindakan balasan. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, negara-negara ingin agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Dan oleh sebab itulah mereka berupaya mendirikan organisasi-organisasi internasional yang dapat menanggulangi hal tersebut. Maka digelarlah konferensi Bretton Woods pada Juli 1944 yang menjadi landasan berdirinya Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Konferensi Dumbarton Oaks pada Agustus-Oktober 1944 yang akhirnya berujung pada pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Konferensi Havana tentang Perdagangan dan Kesempatan Kerja pada November 1947 Maret 1948 yang melahirkan Piagam Havana. Piagam ini merupakan kerangka hukum bagi sebuah lembaga internasional yang dapat mengurus perdagangan antar negara, yaitu Organisasi Perdagangan Internasional, bahasa Inggris. Piagam ini mengatur berbagai hal seperti penetapan asas perlakuan yang sama untuk semua anggota, tanpa syarat kepada semua negara anggota, serta pembentukan prosedur untuk menyelesaikan sengketa. Dengan ini, para pendirinya berharap agar pengurungan hambatan terhadap perdagangan akan meningkatkan pendapatan dan meredakan konflik politik atau sengketa dagang yang ditakutkan dapat memicu konflik yang lebih besar. Sementara itu, di Lake Success, New York, pada awal tahun 1947 ditetapkan Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan yang merupakan hasil perundingan antara 23 negara atau 12 negara maju dan 11 negara perkembangan. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1948 untuk sementara waktu sembari menunggu peresmian Piagam Havana. Namun Kongres Amerika Serikat menolak meratifikasi Piagam Havana karena mereka merasa ITO akan terlalu membatasi kedaulatan Amerika Serikat.
Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.